Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Dan pagi hari ini, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema dosa yang melahirkan dosa. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ruben anak sulung, anak pertama dari Israel. Bukankah sudah sepantasnya lah dia yang mewarisi berkat Abraham yang diterima oleh Abraham dari Tuhan sendiri dan yang mengalir ke Ishak, lalu turun ke Yakub. Seharusnya berkat itu juga turun dan mengalir ke Ruben, anak sulung Yakub. Namun justru berkat itu turun kepada Yehuda, anak Yakub yang keempat. Kesalahan Ruben dicatat dalam selipan peristiwa yang dituliskan di dalam keluarga Yakub demikian. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Tentu kita tahu bahwa perselingkuhan menajiskan hubungan suami istri itu bukanlah hal sederhana. Hawa nafsu yang ada pada Ruben yang tidak bisa dikendalikan itu akan menjadi batu sandungan bagi hidupnya yang selanjutnya. Kemudian hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu membuat dan menjadikan Ruben seorang pribadi yang sama sekali enggan untuk bertanggung jawab. Ada satu peristiwa lain yang terjadi lama setelah itu, yaitu ketika Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir dan Yusuf dengan cerdiknya mengatur satu skenario agar Benyamin, adiknya itu, dibawa ke Mesir. Yusuf tahu bahwa ayah mereka pasti tidak akan mengizinkannya kecuali sesuatu yang besar terjadi. Pada saat itu, Ruben, anak tertua, mencoba mempengaruhi hati ayah mereka demikian. Kejadian pasal 42 ayat 37 sampai ayat ke-38 berkata demikian. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Perkataan dan bujukan Ruben tidak didengar oleh Yakub, ayah mereka. Namun kemudian Yehuda tampil dan meyakinkan ayah mereka demikian. Kejadian pasal 43 ayat 8-10. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Kali ini Yakub rela dan mengizinkan Benyamin dibawa serta ke Mesir. Kenapa demikian? Apa bedanya perkataan Ruben dan perkataan Yehuda? Ruben menjamin ayahnya dengan darah kedua anak laki-laki Ruben sendiri, sementara Yehuda menjamin ayahnya dengan dirinya sendiri.
Sangatlah mudah untuk berjanji dan membuat komitmen jika harga dari sebuah komitmen itu adalah orang lain atau dari hak orang lain. Namun sangat tidak mudah untuk pasang badan dan menjamin sebuah komitmen jika harganya adalah dirimu atau hidupmu sendiri. Tapi kenapa Ruben mudah sekali untuk menawarkan harga nyawa dari kedua anak laki-lakinya? Hal sederhana, karena Ruben sudah terbiasa hidup dengan mengorbankan orang lain, mengorbankan kepentingan orang lain. Nafsu yang tidak terkendali yang ada padanya semakin lama semakin kuat dan bertumbuh menjadi karakter yang jahat dan merusak. Muncullah kemudian satu karakter baru, yaitu tidak bertanggung jawab atau suka mengorbankan orang lain. Hal yang dahulu dikerjakan oleh Ruben bukan sekedar perselingkuhan sederhana. Itu adalah hak ayahnya Yakub. Bilha adalah istri atau gundik dari Yakub, tapi kemudian diambil oleh Ruben, ditiduri, dan dia abaikan perasaan dan kehormatan Yakub ayahnya. Tidak pernah ada catatan bahwa Ruben mengakui dan membereskan dosa itu kemudian. Sampai lama setelah itu, dosa dan sifat rakus yang ada telah berkembang dan membangun sebuah karakter yang tidak bertanggung jawab dengan mengorbankan anak kandungnya sendiri. Bukankah itulah praktek penyembahan berhala terhadap dewa Molok yang dilukiskan di kitab Imamat? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar untuk menekan hawa nafsu dan nafsu serakah yang ada padaku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.